Haikal Hasan tuh dia bermuka dua, orang munafik yang suka menjual Habib untuk kepentingan dia. Dan ini orang harus ditangkap ini. Kenapa mereka takut dengan pemindahan ibu kota? Karena mereka ini menjual agama. Dengan cara apa? Demo yang berseri itu, Anda berdalih sholawat itu bohong, Anda mengganggu Jokowi. Lah, kalau ibu kota sudah pindah ke Kalimantan, dia mau demo apa di sini? Oh, cuma modal nasi bungkus kok, mau naik pesawat. Akhirnya bangkrut. Monggo nanti kalau sudah pemerintah pindah ke Kalimantan, Anda mau nyembah Monas, Anda mau zikir sampai jebol, dan saya yakin apa? Anda nggak lakukan, Anda cuma munafik. Anda mau Kalimantan, dipanah sama orang Dayak. Orang yang berkata semua agama sama, Palelo Bemenyan sama. Apalagi orang yang berkata, ya Tuhan kita kan sama, cuman Anda memanggilnya Yesus, Anda memanggilnya Brahma, Anda memanggilnya Wisnu dan Siwa, Anda memanggilnya Sang Yang Widi, orangnya sama, maaf, zatnya sama, diri juga. Nggak bisa! Ya Allah, saksikanlah, kami bersaksi, Engkau tidak pernah turunkan agama selain Islam, karena agama di sisimu hanya Islam. Dudung Abdurrahman lebih baik diam. Dan terhadap saudara Dudung Abdurrahman ini kita sangat prihatin dengan kualifikasi seorang kasat. Menteri Pertahanan nanam singkong. Ini negara mau diurus macam apa ini? Memberikan peringatan kepada Jenderal Dudung untuk tidak membuat gaduh. Karena Jenderal Dudung ini sudah 3 kali membuat gaduh. Yang pertama, yaitu mengatakan semua agama benar. Tentunya ini melanggar fatwa MUI tahun 2005. Semua kelompok yang mendukung pelaku penistaan agama mendapat jabatan, mendapat tempat. Dan ini merupakan motivasi mereka untuk mendapat jabatan, yaitu kriminalisasi ulama, menistakan agama, baru dapat posisi. Siapapun yang menistakan agama tidak ada tebusannya kecuali hukuman mati. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Dudung Abdurrahman ini, Dudung menyatakan Tuhan bukan orang Arab, bahwa ini adalah bagian dari penodaan agama, mendorong Puspomat dan Mabes Polri untuk melanjutkan proses hukum terhadap Bapak Dudung dan Deddy Corbuzier sesuai hukum yang berlaku. Besok kalau ada orang katakan Tuhan tidak tidur, Anda mau tuntut. Tuhan tidak tuli, Anda mau tuntut. Kalau Pak Dudung mengatakan Tuhan kita orang Arab, baru bermasalah. Saya yakin di kepala Anda itu, ini ulama-ulama Kardeni, Tuhan itu berbahasa Arab. Nanti bahasa di surga bahasa Arab. Menurut Tuhan itu bukan orang, apalagi orang Arab. Tuhannya Islam, Allah bukan orang Arab. Selain mempermasalahkan pernyataannya itu, saya juga mempermasalahkan kenapa harus orang Arab. Kenapa enggak Tuhan itu bukan orang Indonesia? Baru-baru lagi kemudian ada yang bilang Arab itu kalau seandainya nggak punya Ka'bah, itu dia nggak ada kehormatan, dia tuh nggak ada apa-apanya. Kamu tuh dibohongi sama orang Arab. Mau-maunya itu kan agama Arab, karena Muhammad kan orang Arab. Lihat Al-Quran tuh berbahasa Arab, makanya mau-maunya kamu tuh dibohongi sama orang Arab. Islam itu adalah agamanya orang Arab, yang mereka itu bodoh, yang mereka nggak punya kehormatan. Rasulullah adalah orang Arab, sehingga memang tidak bisa dipisahkan juga sebenarnya antara Islam dengan Arab, karena berbahasa Arab berarti berbahasa Al-Quran. Mohon maaf Koko Felix ya, ini maksudnya gimana nih? Coba jelaskan yang benar. Jadi Islam tuh Arab atau Arab itu Islam? Kayak gimana maksudnya? Kok berbelit-belit, bertele-tele ya? Ketika berdakwah, ngomonglah yang baik-baik, nggak usah senggol-senggol orang. Saya mau bahas ini nanti, kayak gimana dia menghina Dewa Siwa. Saya mantan Islam, ya. Dia ini juga salah satu yang berperan penuh saya itu keluar daripada Islam. Apakah ini adalah Tuhan, Ibu sekalian? Tidak, ini bukan Tuhan. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya 4. Kalau gitu kalau ada barangnya 8 gimana? Tambah lagi tangannya. Apakah ini adalah Tuhan, Ibu sekalian? Kalau ada yang bilang ini adalah Tuhan, tanya Tuhannya yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Dia ketawa terus dan dia sejahtera karena itu dia makan terus seluruhnya. Agama Kristen Tuhannya sudah mati di kayu salib. Sebelum keberadaan agama kalian menginjak bumi pertiwi, ini adalah tradisi yang mulia. Agama kalian itu agama apa? Mikir, Gus, Kiai dobol, Ustaz dobol. Saya menantang kalian para ulama, habaib, maupun ustaz atau gus-gus, yakini yang kalian yakini, jangan uri-uri yang diyakini orang lain. Agamamu, agamamu, agamaku, agamamu. Mengaku beragama tapi akhlaknya lebih jahat dari orang-orang yang tidak beragama. Biadab, kelakuannya kayak bajingan.
Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Like and share. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Berapa gelintir orang nih bagi saya munafik, tapi akhir-akhir ini sok bijak lah. Seperti Haikal Hasan pertama. Ini orang bermuka dua. Hati-hati saudara-saudara semua sebangsa. Jangan dengar ini orang ini. Ini kalau di zaman Nabi ini namanya Abdullah bin Ubay. Dia adalah seorang munafik. Dia bertopeng sana kemari. Nanti waktu dekat Nabi, dia berlagak sebagai orang yang taat beragama. Tapi di luar itu dia ingin memfitnah, menggerakkan orang supaya makar kepada Nabi. Inilah Haikal Hasan. Saya tahu dia, ini manusia licik ini. Gerombolan dia tuh gerombolan orang yang gak suka dengan pemerintah. Yang ingin mendapat kekuasaan dengan cara-cara licik. Nah, siapa itu corongnya? Ini Haikal Hasan. Jadi jangan pernah dengar inilah. Perilakunya Haikal Hasan ini bagi saya ini orang munafik, orang bermuka dua. Jangan pernah dengar dia pura-pura memuja Rizik Habib, itu dia bohong. Dia ingin menjual Habib. Satu lagi nih namanya Niko Silalahi yang dadakan dari tampangnya aja nggak intelek, serampangan, bebacot aja. Kok sok-sok membela Rizik, membela FPI, sok paling Islami. Anda ini siapa? Nggak usah ikut campur tentang Islam lah, nggak usah ikut campur tentang Rizik. Itu urusan orang Islam. Anda di sini cuma mau cari manfaat aja. Anda tuh sama Haikal Hasan sama, ingin menjual Habib kok. Ingin cari apa? Keuntungan duniawi aja. Hentikanlah Anda di sini. Jangan sampai nanti rakyat bisa marah. Jangan Anda manfaatkan suasana gini, yang Anda seorang Kristen, yang terus Anda sok membela Rizik, yang dia Islam. Jadi Anda dan sok-sok mengatakan Rizik tuh hebat semua tuh Edward. Enggak, saya tahu. Anda sampai berani menyerang Pak Luhut juga. Saya tahu nih di belakangnya ada yang nyuruh. Ada yang nyuruh pasti, nggak mungkin si cecunguk yang satu itu pasti ada yang nyuruh. Terus satu lagi Niko Silalahi mengambil manfaat keruhnya di Kalimantan Timur. Anda sudah menghina lagi warga Kalimantan. Anda katakan warga Kalimantan dijual ke Cina. Ini bahaya Anda. Anda sudah menghina lagi orang Kalimantan. Sepertinya orang Kalimantan itu semuanya bejat. Mana bukti Anda? Kalau ada 1-2 orang tuh bukan berarti orang Kalimantan, orang suku lain banyak. Tapi jangan di sini Anda kesannya kita lagi ribut Edi menghina warga Kalimantan. Anda sekarang malah membumbui sok bijaksana ingin mendeskripsikan Cina. Anda mengatakan wanita di Kalimantan dijual untuk pemasek. Ini Anda sudah menghina lagi. Dan ini orang harus ditangkap ini. Ini sudah menghina. Terkesan orang Kalimantan ini semua mudah dijual ke Cina untuk pemasek. Sepertinya orang Kalimantan ini apa? Nggak punya akal, nggak punya martabat. Saya tahu banyak orang Kalimantan lebih bermartabat dari Anda. Ini harus disikapin ini. Edi itu bicara bukan nggak sengaja, disengaja. Ini ada sutradaranya. Saya tahu negeri ini sekarang lagi menggonjang-ganjing. Mau ke pemilu ini sama digonjang-ganjing. Setiap ada kejadian di negeri ini pasti ada provokatornya. Apa tujuannya? Untuk menghancurkan pemerintah, nama pemerintah saat ini. Dan nanti apa? Dia ingin menaikkan seseorang, yang seseorang itu apa? Berbahaya kalau memimpin negeri ini. Karena ini semua penjahat yang dipilih mereka. Saya yakin orang yang melawan Jokowi itu apa? Orang yang berbahaya semua. Gerombolan mereka, ini sindikat ini semua. Sindikat, kerja mereka Edi ini didukung apa? Tokoh-tokoh PKS. Nah, nongol lagi si Niko Silalahi. Ini besok akan nongol lagi. Jadi hati-hati dengan ini. Nah, melihat sepak terjang di sini apa? Pion-pion ini si Haikal Hasan, Edi, Niko Silalahi. Besok ada lagi. Siapa? Untuk siapa? Untuk kepentingan siapa? Di sini ada PKS. Setiap ada yang dia tolak, berarti Jokowi benar. Kenapa mereka takut dengan pemindahan ibu kota? Karena mereka ini menjual agama. Dengan cara apa? Demo yang berseri itu. Anggap 212 itu apa?
Sudah kendaraan dia yang akan dilakukan sampai selamanya. Ini kendaraan orang jual agama. Lah, kalau ibu kota sudah pindah ke Kalimantan, dia mau demo apa di sini? Oh, cuma modal nasi bungkus kok. Mau ke Kalimantan, pakai getek. Kan nggak mungkin. Mau naik pesawat, bohirnya bangkrut. Kalau 10.000 orang sudah berapa duit? IKN ini mau dipindah sama Jokowi, dan Jokowi betul. Tempat pemerintahan tuh harus steril dari massa. Monggo nanti kalau sudah pemerintah pindah ke Kalimantan, Anda mau nyembah Monas, Anda mau zikir sampai jebol, dan ya saya yakin apa? Anda nggak lakukan, Anda cuma munafik. Anda tuh di Monas hanya ingin mengganggu Jokowi. Anda berdalih sholawat itu bohong, Anda mengganggu Jokowi. Lah, Anda kan nanti sudah di Kalimantan, saya yakin siapa mau datang sana demo? Nggak ada nih pelacur-pelacur agama yang suka dagang agama, yang nanti ingin dibeli sama bohir, ada transaksi duit untuk jual agama dengan demo teriak-teriak Allahu Akbar. Yang dulu orang dengar Allahu Akbar itu enak, sekarang jadi yel-yel emosi orang. Teriak Allahu Akbar yang dilawan orang baik Jokowi. Ya itulah, seperti Haikal Hasan, Egy Sujana. Ini komplotan sindikat karena di Jakarta dia laku. Nanti sudah pindah ke IKN kana? Egy Sujana, ya ngamen lagi. Mau ngamen kemana? Haikal nggak laku. 212 nggak laku. Mau demo kemana sini? Anda mau Kalimantan, dipanah sama orang Dayak, dus. Ini saya minta hati-hati yang tadi saya bilang. Pertama, Haikal Hasan tuh dia bermuka dua. Orang munafik yang suka menjual Habib untuk kepentingan dia. Dan harta dia sekarang menumpuk. Ini dijual Habib. Habib aja enggak sadar. Dijual oleh non-Habib. Ini kan sudah terbalik. Habib-Habib dulu nggak pernah bersetubuh sama mereka. Kok sekarang Habib sekarang dimanfaatkan? Untuk apa? Cari kepentingan. Atau mereka sudah dibayar. Jadi brokernya, jadi saling kerjasama. Negeri ini sudah masih jauh lebih baik semenjak dipimpin Jokowi. Andai kan kalau negeri ini bukan Jokowi pemimpinnya, dalam kondisi musibah, ini radang korupsi paling gampang. Paling enak korupsi itu untuk hal-hal yang musibah. Karena apa? Nggak bisa diaudit. Tapi untung ada Jokowi. Terus selamatkan negeri ini. Nggak jadi pasar korupsi di saat musibah oleh kelompok-kelompok. Yang mereka itu yang nggak kebagian-kebagian itu yang dulunya biasa korupsi mungkin. Kalau pemimpin itu koruptor, ya bawahannya korupsi. Kalau pemimpin seperti Jokowi baik, insya Allah pun kalau ada itu wajar. Tidak ada suatu zaman itu bebas dari korupsi. Siapa yang bisa orang bisa menjaga 100%? Seorang non-muslim dari etnis minoritas Tionghoa, Ahok, yang tidak korupsi, yang bersih, membangun, dijungkilkan, dituduh mereka orang kafir, dituduh mereka macam-macam, dijungkilkan Ahok oleh Anda yang sok bertopeng agama. Betul kata Nabi, banyak kemunafikan itu apa? Dari orang-orang yang menggunakan atribut agama. Kenapa? Lebih mudah menutupin aibnya dengan atribut agama ini, yang sok agamais. Jadi, wahai kaum muslimin yang ada di Indonesia, jangan terjebak oleh partai-partai yang pakai bertopeng agama ini. Lah sayangnya PKS ini saya lihat apa? Dikit-dikit agamais Islam, padahal perilakunya semua belum tentu Islami. Bisa jadi orang non-muslim itu Islami. Karena perilaku tadi, seperti Ahok itu bagi saya, itu Islami. Jaga negeri ini, hati-hati dengan orang-orang saat ini. Dan Anda tertipu oleh orang-orang yang bermuka dua, munafik. Ibu udah paham belum? Nabi Muhammad SAW bukan orang pertama yang mengajarkan ajaran Islam, betul nggak? Sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihissalam juga ngajarin agama Islam. Sepakat nggak? Sepakat tidak? Ayo tanya sekarang yang nggak sepakat atau belum sepakat atau belum paham. Jujur aja, bilangnya tak belum paham. Dah begitu saya terangin lagi. Nabi Isa itu mengajarkan agama Islam. Siapa yang belum paham? Nabi Muhammad melanjutkan Islam yang diajarkan oleh Nabi Isa. Karena Nabi Isa mengajarkan agama Islam. Nabi Isa mengajarkan sholat, zakat, puasa, haji. Dalil yang kedua yang saya katakan Nabi Isa pengikutnya menyaksikan dirinya bahwa dia Islam, surat Ali Imran ayat yang ke-62. Nabi Isa itu mengajarkan sholat, zakat, itu surat 55. Jadi lengkap, jangan lagi ragu-ragu. Dan Nabi Muhammad melanjutkan Islam yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Nabi Isa juga melanjutkan lagi yang sebelumnya, yaitu Nabi Musa misalnya, Taurat. Jadi seluruh nabi beragama Islam. Itu yang udah kita bahas dari pertemuan awal. Dan Nabi Isa pun melanjutkan Islam sebelumnya, melanjutkan. Tiap masa sempurna di masanya.
Islam sekarang menyempurnakan agama-agama sebelumnya, yaitu Kristen dan Yahudi. Injil kitab dari Allah, tapi buat orang Islam yang hidup di zaman Nabi Isa, paham? Bukan Nabi Isa mengajarkan agama Kristen, bukan. Bukan Nabi Musa mengajarkan agama Yahudi, bukan. Nabi Musa mengajarkan agama Islam. Ya. Surat apa itu? Iya, 84. 87-nya disuruh bikin masjid. 84-nya Nabi Musa protes sama kaumnya. Protes sama kaumnya. Gue ngajakin lu Islam nih, kata Nabi Musa gitu. Kok lu main-main sama gue? Beriman dong kepada Allah. Falyatawakkal Allah in kuntum mu'minin. Tawakal sama Allah kalau kau in kuntum muslimin, kalau kau benar-benar orang Islam. Maka dibekelin sama Allah, disuruh bikin apa? 87 masjid. Pikir nggak tuh, Nabi Musa disuruh bikin masjid. Masjid tempat ibadah siapa? Ya iya. Ya. Nabi Ibrahim suruh bikin apa? Masjid. Emang disuruh bikin apaan? Sehingga kita ambil kesimpulan, demi Allah, wallahi, wabillahi, watallahi, ya Allah, saksikanlah kami bersaksi, engkau tidak pernah turunkan agama selain Islam, karena agama di sisimu hanya Islam. Lempeng sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Adam, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi, wah kayaknya nggak bisa. Yahudi nggak, apalagi orang yang berkata semua agama sama. Palelo bemenyan sama. Apalagi orang yang berkata, ya Tuhan kita kan sama, cuman Anda memanggilnya Yesus, Anda memanggilnya Brahma, Anda memanggilnya Wisnu dan Siwa, Anda memanggilnya Sang Yang Widi, orangnya sama, maaf, zatnya sama, diri juga. Nggak bisa, beda dong. Nabi Musa dapat Taurat buat orang Islam di zamannya. Nabi Isa dapat kitab Injil buat orang Islam di zamannya. Nabi Muhammad dapat kitab Al-Quran buat orang Islam di zamannya sampai akhir zaman, karena nggak ada lagi nabi baru, nggak ada nabi baru ya, yang ada presiden baru. Saya orang Jawa dan saya suka pewayangan. Apakah wayang dilarang? Tentu saja. Saya sudah pernah bilang teman-teman sekalian, kita sudah harus tahu dan sadar kalau kita muslim, dan muslim ini dipandu oleh agama. Makanya saya bilang caranya adalah harusnya Islam dijadikan tradisi dan budaya. Jangan kita balik, jangan budaya diislamkan, susah. Mengislamkan budaya ini repot, karena budaya banyak sekali. Dia akan ada ciri khasnya sendiri. Di Indonesia ada Islamnya sendiri, di Amerika ada sendiri Islamnya. Jadi ini jadi masalah, padahal sebenarnya Allah tidak menginginkan itu. Allah sebagai pencinta menginginkan kita punya standarisasi. Jadi Allah alam yang saya tahu lebih baik yang seperti ini. Kalau memang itu peninggalan nenek moyang kita, mungkin kita bisa kenang dulu, oh ini tradisinya orang dulu seperti ini. Tapi kan bukan berarti harus itu dilakukan sementara dalam Islam dilarang. Kita sudah muslim, harusnya kita tinggalkan. Dan kalau dia punya, maka lebih baik dimusnahkan ya. Dan berarti kata ini lebih baik dihilangkan ya. Saya merasa mungkin memang perlu kita pertemukan juga hal-hal seperti ini dengan ilmu pengetahuan lah sekarang, tidak cocok dengan agama, wajar kalau kita tinggalkan. Atau mungkin ada teknologi canggih yang lebih baik. Seperti orang sekarang sudah biasa tampil di panggung, bercerita, gitu kan. Maka dengan wayang-wayang ini sebenarnya sudah bisa tergantikan dengan manusia, yang sudah jelas-jelas nyata gitu. Saya yakin juga kalau generasi sekarang ini lebih cenderung untuk meninggalkan itu kan, sudah merasa ini sudah zaman dulu gitu. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.